Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hifni Rohman, channelnya tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial, yaitu membuat soal online atau soal daring dengan menggunakan fitur Google, salah satunya yaitu Google Formulir, yang mana pada musim pandemi Corona ini, COVID-19 ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring dan otomatis juga untuk penilaian ujian itu dilakukan juga dengan cara daring atau online. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, silakan teman-teman buka mesin pencari Google, entah itu menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Opera Mini. Nah, setelah terbuka, silakan ketikkan di sini Google Docs. Silakan enter. Ini sudah tampil. Google Doc ini merupakan induk daripada Google Formulir. Artinya, kalau kita ingin mengakses Google Formulir, otomatis kita harus terlebih dulu masuk ke Google Docs. Terlebih dulu pastikan bahwa website yang akan kita kunjungi, alamat linknya adalah docs.google.com. Seperti ini. Kalau sudah sesuai, silahkan klik. Di halaman utama akan tampil seperti ini, ada menu di samping kiri dan di sini juga tetap ada menu Google. Langsung saja teman-teman klik menu di sebelah kiri. Nah, sini ada 4 fitur: dokumen, spreadsheet, kemudian slide dan formulir. Ini mempunyai beberapa fungsi berbeda ya. Dokumen untuk membuat dokumen Word, kemudian ini juga untuk membuat dokumen Excel, ini untuk membuat dokumen PowerPoint secara online ya, dan ini untuk membuat formulir, bisa juga soal, kuis, ataupun semacam survei lah. Kita klik Google Formulirnya. Nah, kalau sudah akan tampil layar seperti ini ya. Lanjut, untuk membuat soal baru, langsung aja klik di sini di logo plus, dan setelah klik akan tampil tampilan seperti ini ya. Ini ada menu pertanyaan dan ada menu respon. Sebelum ke menu respon, kita isi dulu menu pertanyaannya. Yang pertama, isi dulu judul formulir atau judul soal yang akan kita buat. Untuk deskripsi ini opsional ya, bisa diisi, bisa juga tidak. Tapi untuk kali ini akan saya coba isi. Selanjutnya, setelah kita isi headernya, kepala daripada soal ini, selanjutnya kita akan membuat isian biodata siswa. Isian biodata siswa ini saya tidak akan banyak ya, yang diisi cukup dengan nama siswa dan kelas.
saya rubah di sini dengan nama siswa. Untuk jawabannya saya pilih jawaban singkat saja ya, karena nama kan biasanya katanya itu cuma singkat, cuma beberapa kata saja, jawaban singkat. Dan saya juga tidak lupa dengan mengklik wajib diisi. Kalau kita aktifkan fitur wajib diisi, berarti siswa tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya apabila tidak mengisi nama ini, nama siswa. Untuk nama siswa selesai, kita lanjut buat lagi tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita isi dengan nama kelas ya. Nama kelas. Untuk mode jawabannya saya pilih yang drop down. Bisa kotak centang, bisa juga pilihan ganda, tapi untuk saat ini saya buat drop down. Nanti bisa dilihat tampilannya ya. Nama kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Bisa juga ditambahkan sampai beberapa pilihan atau misalkan 7E ya, apabila rombel banyak. Jangan lupa juga ini diaktifkan fitur wajib isinya. Nah, untuk isian biodata saya anggap selesai ya. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa menambahkan lebih lengkap lagi. Bisa ditambahkan juga misalkan nomor NIS ya, Nisan. Bisa juga ditambahkan lagi tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu tergantung keinginan kita maunya seperti apa. Kalau kita sudah membuat form isian biodata siswa, selanjutnya kita akan membuat soal. Tapi sebelum buat soal, saya ingin isian biodata dan isian soalnya terpisah tampilannya. Ya, makanya akan saya pisah yaitu dengan tambahkan bagian untuk memisahkan antara isian biodata siswa dengan isian soal yang akan mereka isi. Kita klik di sini di bagian 2 dan ini ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah isian biodata, bagian yang kedua adalah soal. Ya. Kita klik bagian 2, bagian soal, kemudian tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama silahkan diisi atau dibuat, diketik ya. Ya, ini sudah saya ketik. Dan di sini juga kita bisa menambahkan gambar ya. Gambar di dalam pertanyaan ini, di dalam pertanyaan nomor 1 dengan cara klik di sini saja, teman-teman. Nah, ini digunakan ada, maaf ini ada 6 tab ya. Yang biasa digunakan itu mulai dari sini unggah. Ini apabila teman-teman mau memasukkan atau menyisipkan gambar dari komputer. Ya, tapi saya di sini akan menggunakan fitur di sini aja Google penelusuran. Saya akan mencari ya, prakarya. Ini saya akan beli ini. Kalau sudah dipilih tinggal disisipkan. Ya, ini sudah tampil ya. Oke. Setelah kita buat soalnya, lanjutnya yaitu kita membuat jawaban. Jawabannya. Kita buat jawabannya adalah pilihan ganda. Saya buat pilihan gandanya cuma 4 saja. Ya, tinggal dipilih saja pilihan ganda. Kemudian di sini opsi satunya adalah saya jawaban. Aspek 1 kita klik di sini. Nah, ini
Kita juga sebetulnya bisa menambahkan gambar di jawaban-jawaban ini. Ya, tinggal klik saja di sini. Ya, kalau mau. Tapi kali ini saya tidak akan menambahkan gambar, cukup di soal saja. Selanjutnya klik juga wajib diisi. Nah, wajib diisi. Selanjutnya kita akan membuat poin ya, mengisi poin dan kunci jawaban dari soal nomor 1 ini. Caranya yaitu terlebih dulu dari setelan, kita setel dulu. Ini ada keluar ya. Ada 3 tab, ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, kita pilih yang tab kuis. Setelah dipilih, aktifkan kuisnya. Nah, ini ya, ini sudah aktif. Dan ini juga ada pilihan responden dapat melihat. Saya nonaktifkan yang jawaban yang benar, biar tidak terlihat oleh siswa yang mengisi ya. Kalau sudah disimpan. Udah. Dan di sini ada otomatis akan tampil kunci jawaban. Ya, kita klik saja kunci jawabannya. Nah, terlebih dulu kita harus mengisi poin dari soal nomor 1 ini. Poin ini nanti disesuaikan ya dengan jumlah soal yang kita buat. Kalau memang kita akan membuat soal sebanyak 20, maka idealnya itu per soal kalau kita diratakan yaitu 5. Sehingga jumlah poin totalnya itu adalah 100 ya. Tapi kali ini saya akan membuat satu saja, ini diganti 10. Saya akan membuat 10, berarti poinnya per soal itu 10. Tapi bisa juga di custom disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari tiap-tiap soal. Bisa 8, bisa 5, itu tergantung dengan kondisi soal yang kita buat nanti. Kemudian setelah kita isi poinnya, kita juga pilih salah satu jawaban yang benar, kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah yang 4 aspek. Saya klik saja di sini ya, tinggal klik saja di sini, kemudian klik selesai. Nah, ini sementara untuk pembuatan soal sudah selesai. Teman-teman bisa tambahkan lagi untuk soal berikutnya. Pada dasarnya sama ya, sama dari 1 sampai 20, langkah-langkahnya seperti ini. Tinggal tambah saja, tambah pertanyaan, tambah pertanyaan begitu. Sebelum kita eksekusi ya, untuk kita sebarkan ke siswa, terlebih dulu kita lihat previewnya dulu. Bisa dilihat di sini perat tinjaunya, klik tombol sini. Nah, ini akan tampil soalnya seperti ini. Ini adalah bagian isian biodata siswa. Soalnya belum tampil. Apabila kita sudah mengisi nama, contoh memilih kelas, nah berikutnya, nah baru soal akan tampil seperti ini ya. Ini kira-kira tampilannya. Setelah kita anggap membuat soal selesai, selanjutnya yaitu kita membuat file rekap penilaian ya, rekap penilaian, yaitu dari menu respon di sini. Kita klik menu responnya. Nah, sini ada logo ya, warna hijau. Ini adalah spreadsheet. Jadi yang kita akan membuat file untuk menyimpan jawaban siswa secara otomatis. Kita tinggal klik saja. Untuk nama filenya kita bisa sesuaikan jawaban siswa 7 misalkan. Kalau sudah dibuat. Nah, nanti filenya seperti ini. Bentuknya Excel, dokumen Excel, cuma ini versinya versi online. Dan suatu saat kita bisa, kalau sudah diisi, kita bisa simpan ya, bisa kita download dalam file Excel juga. Jadi enak ya. Di sini ada time span, nanti ini berisi jam dan tanggal siswa itu mengisi soal. Kemudian ada skor. Skor di sini ada nilai siswa.
dari jawaban yang mereka isi, kemudian di sini nama siswa, kelas, dan ini adalah bisa disebut ya jawaban dari masing-masing siswa. Ya, kalau sudah kita tutup saja. Nah, sampai sini kita dianggap selesai dalam pembuatan soal. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya kita akan membagikan soal ini agar siswa mengisinya. Caranya yaitu dengan cara masuk ke, kita buat tab baru dulu dari sini ya. Ini soalnya kita hapus. Kita buat tab baru, kita masuk ke Google Drive. Ya. Google Drive itu merupakan salah satu media penyimpanan online yang dimiliki oleh Google. Artinya, apabila kita sudah mempunyai akun Google, otomatis kita juga mempunyai akun Google Drive, Google Doc, Google Formulir, Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya ya. Jadi file yang kita buat itu ada dua file. Yang pertama file soal dan yang kedua file jawaban ya. Kita bisa lihat kedua file itu di menu Google Drive. Ini juga bisa dilihat di handphone ya. Bisa juga di handphone, makanya saya rekomendasikan gunakan akun yang digunakan di handphone. Artinya kita supaya bisa mengecek jawaban siswa itu secara real time ya, bisa dimanapun gitu. Yang penting ada koneksi internet. Masuk ke Google Drive caranya langsung klik menu di sini, kemudian di sini ada Drive, kita klik saja Drive. Nah, kita lihat sini ada soal yang sudah kita buat ya. Di sini ada soal yang kita buat dan di sini ada jawaban yang kita buat tadi juga. Tapi belum terisi oleh jawaban siswa, masih kosong. Kenapa? Karena siswa belum ada yang mengisi. Ya, nanti kita bisa cek kalau sudah ada siswa yang mengisi soalnya. Nah, ini file soalnya. Kemudian kita klik kanan, dapat kita pilih dapatkan link. Nah, di bagian dibatasi, kita jangan batasi file ini supaya siapa saja yang memiliki link ini bisa mengisinya. Kita pilih ya. Kita pilih pilihannya yaitu siapa saja yang memiliki link itu dapat mengisi soal yang kita buat. Adapun untuk linknya yaitu ini ya. Linknya yang akan kita bagikan di grup WA adalah ini ataupun dibagikan via Facebook dan sebagainya di sini nanti linknya. Kita tinggal salin saja linknya. Salin. Sudah salin, kita pastikan di grup atau di Japri siswa ya. Kita pastikan kemudian biar mereka yang mengklik dari link yang kita bagikan itu untuk mengisi soal yang kita tadi buat. Kalau sudah diklik selesai. Nah, oke, barangkali hanya itu tutorial pada kesempatan itu cara membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Teman-teman bisa menambah kan ya, menambah fitur atau menambah tampilannya lebih bagus lagi, berkreasi, bisa ditambah header, bisa ditambah segala macam yang agar tampilan lebih bagus. Ini hanya sebatas dasar saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.